min qablika wahidul qahhar yajrika nas'alullaha al-wahidul qahhar wa nas'alullaha al-wahidul qahhar an yajrika amarahu an yalqihi fin naili badala imra'ati fa'alqahu amru fihi fazada ziyadatan 'azimatan walam yulqa fihi ba'da dzalika imra'atun. Jadi Sayyidina Umar itu nulis surat dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada Sungai Nil amma ba'du. Nil, fa in kunta, jika engkau tidak mengalir dari sebelumnya, maka jangan ngalir. Kalau kamu memang sebelumnya enggak ngalir. Fa in kana al-wahidul qahhar, maka sesungguhnya Allah Zat yang Maha Esa, yang Maha memaksa, ya jerika akan memaksamu untuk mengalir. Fa nas'alullah, maka kami meminta kepada Allah al-wahidul qahhar, Zat yang Maha Esa dan Maha pemaksa itu untuk ya jerika, untuk mengalirkan. Fa amarahu, kemudian Sayyidina Umar setelah surat ini memerintahkan kepada Sayyidina Amr bin As untuk surat ini dilempar ke Sungai Nil sebagai pengganti tumbal wanita. Setelah Sungai Nil itu dilempar, fazada ziyadatan 'azimah. Bertambah dengan lu kayak sampai saking besarnya kayak banjir-banjir mengairi sawah. Jadi jin-jin yang setan-setan itu kabur semua dengan Sayyidina Umar. Jadi bukan dengan orangnya, belum lihat orang, baru surat kabur. Walam yulqa fihi ba'da dzalika imratun. Sampai sejak itu tidak pernah dilempar satupun dari wanita. Sampai sekarang, alhamdulillah Sungai Nil itu berkat jadi karomah daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau lewat satu jalan, itu setan lewat jalan lain. Jadi misal Sayyidina Umar itu lewat jalan lorong itu setan itu cari jalan lain. Kata sabda Nabi, lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau lewat satu lorong, maka mungkin niku saja kalau tanyakan la yahya wa la yamut, ini tinggal 8. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Layam mutu wala yamut. Orang mutu karena orang mutu orang kan biaya nih. La yahya wa la yamutu, tanpa biaya akhirnya enggak bermutu gitu nggih. Padahal ini kan biaya nih. Dengan biaya juga bermutu gitu. Monggo wonten ingkang ditanggotaken. Nggih, monggo para mustami'in, jika ada yang ditanyakan pada Ustadz Isa. Saya tanya Ustadz Isa nggih. Monggo. Matur nuwun. Yang kisah yang terakhir tadi saya sudah pernah mendengar di ngaji kitab Hikam sama Yai Jamaluddin. Yang saya tanyakan, katanya yang tadi yang menjelaskan tentang masalah wali-wali itu, katanya yang tahu wali ya wali itu sendiri. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kita tahu bahwa kita ini punya kelebihan atau wali misalnya? Karena intuisi kita terkadang sering benar. Apakah kita boleh wah ini berarti Allah memberikan aku kelebihan seperti ini. Intuisi yang saya ada itu kok selalu benar. Itu apakah karena kesombongan atau karena memang Allah memberikan kelebihan? Khilaf bainal ulama tentang masalah kewalian. Jadi ada yang mengatakan tidaklah yang la ya'riful wali ilallah. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali seorang wali, bukan dirinya. Tapi ada wali-wali yang mengenal bahwa dirinya itu seorang wali. Namun tentu kadang-kadang nun sewu orang awam ketika Allah berikan suatu hal itu kadang-kadang itu juga bisa jadi penyakit. Penyakit apa? Merasa dirinya wali gitu loh. Ketika ada suatu, makanya kalau itu orang baik itu tidak ujuk-ujuk jadi wali. Yang tadi saya sampaikan adalah ma'unah dari Allah. Pertolongan dari Allah. Pokoknya seorang wali itu dia iman dan takwa dan harus alim. Orangnya alim. Kalau nggak alim nggak bisa. Seperti yang disampaikan oleh Imam Syekh Abdul Wahab Syarani
Beliau mengatakan ma ja'alallahu waliyan jahilan, lau ja'alallahu waliyan la'aliman. Atau bima'nahu. Allah tidak menjadikan seorang kekasihnya itu dari orang bodoh. Karena orang bodoh ibadahnya nggak akan benar. Ya kan? Nggak akan benar. Syurutus sholat misalnya nggak ngerti. Nawakidus sholat nggak ngerti. Sholat nggak ngerti dan sebagainya. Arkan, syurut nggak ngerti. Kemudian jadi wali kan nggak bisa. Nggak cukup dengan kebersihan hati. Nggak cukup. Nah, kemudian selain itu, maka kalau orang itu misal orang bodoh atau orang nakal, kok dijadikan wali oleh Allah? Dia diarahkan menjadi orang alim. Akhirnya diberikan himmah untuk senang belajar. Kemudian dia menjadi orang alim, maksudnya ibadahnya itu sesuai dengan bahwa dia benar dan sebagainya, hatinya ditata, bisa jadi dia menjadi kasih Allah. Tapi tentu kan tidak dia mengkamerkan dirinya sebagai wali, kecuali kalau wali-wali yang diberikan maqam mubajah. Mubajah. Jadi ada wali yang diberikan maqamul mubajah. Mubajah itu diperintah oleh Allah untuk menunjukkan dirinya. Ini kalau menurut orang dianggap sombong enggak. Seperti ungkapan Syekh Abdul Qadir Jailani bila mengatakan kullu ra'sil wali tahta qadami, atau mengatakan kullu ra'snya wali di dunia di zaman beliau itu ada di bawah telapak kaki. Ini bukan sombongan. Ini adalah apa? Al-mubajjah, maqamul mubajjah. Menampakkan kehebatan dia itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang wali itu sombong. Kalau wali itu sombong ya gugur kewaliannya. Ngaten nggih. Dan wali itu bisa hilang makom kewaliannya. Jadi tidak, kalau wali sampai mati wali belum tentu. Bukankah ada kisah di dalam tafsir tentang Kiai Barseso itu kan wali besar, ya kan? Sampai konon 70.000 santrinya itu bisa terbang. Namun karena Allah jadikan dia mengtakdirkan masuk neraka, ya akhirnya mati dalam keadaan murtad. Itu yang santrinya saja bisa terbang. Kemudian kalau ada wali kemudian dianggap mesti wali terus kan nggak bisa. Tapi kita tetap harus sunudon. Paham nggih? Nggih. Saya tanya Ustadz Isa. Nggih, monggo. Kan ada ungkapan bahwa sesuatu yang dilaksanakan secara kontinu atau istiqomah menjadikan seseorang itu mempunyai karomah. Gimana? Nggih, sampun. Nggih, sampun. Karomah yang dimaksud di dalam makalah itu, jadi al-istiqamah khairum min alfi karomah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 karomah. Ada ungkapan lagi al-karomah al-istiqamah ainul karomah. Inti sari dari karomah adalah istiqomah. Jadi hakikat karomah itu istiqomah. Tapi jarang orang itu bisa karomah. Karena kayaknya istiqomah. Karena makanya orang jadi wali itu karena istiqomah. Istiqomah itu nuwun sewu berat. Berat sekali. Maka sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla, kata Nabi. Sebaik-baik amal itu yang langgeng meskipun sedikit, terus menerus. Kita kadang-kadang nuwun sewu kita ya. Umumnya kan kalau senang baca Al-Qur'an nek mau Ramadan toh. Ngumali Ramadan selalu gak baca Al-Qur'an gitu. Nah, kita mau istiqomah itu sulit. Lah aulia para wali ini bisa menjaga istiqomah, bahkan bertambah. Nah, gitu. Misal biasa sholat duha, nanti ada harus masuk kantor cepat-cepat ya, duha ketinggalan. Nah, ini bikin istiqomahnya brodol itu. Maka istiqomah itu berat. Maka ketika orang itu istiqomah akan jadi karomah. Nah, karomah itu pemuliaan gitu. Tidak harus namanya wali terus keluar karomah yang bisa terbang dan sebagainya. Tidak. Tidak harus, termasuk doa yang mustajabah itu bagian dari karomah. Ngaten. Nggih. Ngaten. Ada yang mau tanya lagi, Bapak Ibu? Oke, Pak Samsul mau tanya. Monggo, Pak Ustadz Samsul. bisa? Assalamualaikum ya Ustadz. Nggih. Ini ada pertanyaan yang dikaitkan dengan wali, sementara istidraj hanya bagi orang-orang yang fasik, ya. kafir. Nggih, Sementara di surah Al-Isra ayat 70
Di sini Allah berfirman, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat ila akhiri ayat. Nah, apa hubungan karomah yang jenengan terangkan dengan ayat ini? Apakah ada korelasinya? Gitu. Monggo, Ustaz. Ayat itu, nggih, walaqad karramna bani Adam. Jadi sungguh Bani Adam itu adalah makhluk yang paling mulia. Bukan kemudian karomah itu bimaknanya keramat, bukan. Karomah mulia dari makhluk lain. Allah berikan rezeki mereka dari daratan dan dari bumi. Saking mulianya. Maka lihat, kalau kita lihat, makanan di laut dan di daratan itu semua untuk umat manusia boleh. Bahkan kalau yang di laut itu hampir semua halal yang di laut. Beda, nah, bahkan nun sewu nanti dalam hukum fikih, anjing laut dengan anjing darat ini kan beda hukum. Kalau anjing laut tidak najis, tapi kan tetap haram dimakan dengan bertaringnya. Itu tidak najis seperti kalep di daratan. Itu saking diantaranya Allah siapkan manusia ini dari mulia, kemuliaannya manusia itu. Allah karamna bani Adam. Maka menjadi dalam ayat yang lain, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan bentuk yang sempurna. Bededake niku nyenengno manungsa niku. Umumnya gitu. Jadi kalau tentang aulia jenengan baca yang tadi saya sampaikan, inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu kalau dalam kitab-kitab tafsir seperti Hasyah As-Sawi itu dijelaskan panjang lebar tentang ayat-ayat. Kemudian tentang pertanyaan tadi yang baru lewat saya baca sebentar tadi, itu kan dikatakan bahwasanya Allah mengendaki seorang jadi wali itu akan diarahkan untuk belajar. Seperti para ulama seperti Imam Ibrahim bin Adham yang mantan senang faya-faya karena anaknya raja. Beliau tobat akhirnya belajar pada ulama, menjadi orang alim besar sampai pernah menjadi gurunya Imam Syafi'i. Itu mantan pemuda yang foya-foya anaknya raja. Kemudian Al-Imam Malik bin Dinar mantan pemabuk menjadi wali. Diarahkan menjadi ulama dulu. Karena tidak mungkin seorang wali tidak alim. Meskipun yang ini mungkin sebagai penutup ya. Nah, nanti kalau Ustaz, ada ini ada pertanyaan di kolom chat. Di chat ada pertanyaan. Wali Majdub, Malang Kabupaten. Jadi kan kalau orang Malang pernah dengar kan? Namanya Habib Muh, Ganjaran Gondang Legi. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Habib Muh, Ganjaran Gondang Legi. Nah, Habib Muh ini sahabatnya Gus Wud, Kurang Peloso. Tasikmadu ya. Oh, Tasikmadu. Nah, dikisahkan suatu malam ini siapa namanya? Gus Wud itu bilang, nanti kalau ada tamu saya ke sini, bangunin saya kasih tahu. Nanti datang malam-malam datang orang tua bawa sepedanya itu ditaleni dikasih omplong, namanya orang masjid itu kayak orang gila kan, lontang sampai didatangi orang kampung. Terus didatangkan kepada Kiai Gus Wud. Setelah ditanya, ini tamu saya, ini Habibmu, ya waket orang. Nah, suatu ketika juga dikisahkan, beliau ini datang ke pondoknya di masjidnya Gus Wud itu. Kemudian beliau ini ngimami, wali masjid itu suruh ngimami. Baru ngimami ditinggal sama Habibmu ini. Ditinggal jamaahnya buyar. Karena jamaah buyar, Habibmu ngomong, goblok gak gelem ngaji. Kaget. Kok malah di sana nih yang ninggal ini Habibmu dari pengimaman yang keluar kok malah bilang apa? Goblok kepada jamaah, goblok yang kudu ngaji ya. Ternyata kan kalau kita lihat fikih benar Habibmu ini. Harusnya tidak buyar jamaah itu. Ketika imamnya batal, makmumnya harus maju. Nah, ini menandakan meskipun majdub sebenarnya alim gitu lah. Alim. Jadi tidak ada wali itu yang bodoh. Jadi secara syariat itu tidak akan keliru. Cuman ketika halnya dirinya lupa kepada dunia bagi pendirinya, ingatnya Allah jadi lupa. Logikanya ngeten. Seperti ketika seorang gadis, seorang penjaga lagi kasmaran. Ketika lagi kasmaran, itu enggak ingat makan tak enak, tidur tak nyenyak, hanya kamu seorang, ya kan? Kenapa? Itu makan pun enggak. Lah wali-wali itu karena sudah cinta rindu kepada Allah, enggak ingat dengan makan, enggak. Bahkan sampai ada yang lama. Dan ini enggak bisa dicerna akal. Iman yang bicara. Iman. Kalau kita
percaya. Ahli sunnah itu percaya dengan karomah. Karena di antara dalil adilahnya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Insya Allah nanti pertemuan yang kita akan kalau mau masih bahas karomah, monggo nanti saya bukakan kitab khusus tentang karomah para wali. Ngaten nggih? Kula ngawurin sangat karena HP kula baterainya tinggal satu baterainya, nanti daripada mati mendadak saya nggak sopan meninggalkan panjenengan sunnah. Ngapunten sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Mudah-mudahan pertemuan ini, taklim ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Marilah majelis ini kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.